Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua, para teman-teman dan sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada, tukang ngarit dan para peternak sapi dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel saya Joksil HF, channelnya tukang ngarit di kandang sapi Hidayah Farm Wanayasa Banjarnegara. Kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan sedikit sharing-sharing atau membahas beberapa hal. Lebih tepatnya kita akan sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman. Berbagi pengalaman cara kita untuk mengatasi atau untuk memperlakukan sapi-sapi baru, khususnya ya teman-teman, sapi baru yang masuk ke kandang, agar proses adaptasi dan proses penyesuaian si sapi tersebut itu menjadi lebih cepat ya teman-teman. Entah penyesuaian secara udara atau di dalam kandang, keadaan di dalam kandang, maupun penyesuaian pola makannya itu menjadi lebih cepat ya teman-teman. Cara ini sudah kita lakukan dari tahun 2014 tepatnya ya teman-teman. Jadi kita sudah terbiasa melakukannya agar proses penyesuaian dan adaptasi si sapi tersebut menjadi lebih cepat. Oke, langsung saja kita ke kandang atas untuk mereview sapi yang baru ya teman-teman. Oke teman-teman dan sedulur semuanya, nih dari sini kita sudah berada di kandang atas ya teman-teman. Dan ini kebetulan di samping saya sapi baru ya teman-teman, sapi baru jenis Simmental Malboro. Dan tentunya ya teman-teman, ini hanya sekedar, kembali lagi, hanya sekedar berbagi pengalaman saja dari kami ya teman-teman, dari kami untuk mengatasi atau memperlakukan sapi-sapi baru yang baru masuk ke kandang khususnya, agar proses adaptasi dan penyesuaiannya itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi mungkin ya teman-teman dan sedulur-sedulur semuanya yang lebih berpengalaman dari kami, lebih berpengetahuan luas dari kami ya, tentunya yang selalu berkecimpung di dunia persapian ya, sudah paham ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk langkah yang pertama dari kami ya teman-teman adalah waktu sapi datang pertama kali itu kita tidak langsung memasukkan ke dalam kandang ya teman-teman. Jadi kita tidak memasukkan ke dalam kandang, tapi kita ikat di pelataran atau di luar kandang. Itu di tempat penjemuran sapi ya teman-teman. Jadi di sana kita bisa mengecek untuk cek kesehatannya secara fisik maupun secara kesehatan dari dalamnya sapi ya teman-teman. Tuh, dari kesehatan sapi, karena kita juga tidak tahu ya teman-teman, karena mungkin sapi baru ada yang dari pasar atau dari kandang, kita tidak mengetahui riwayat dari sapi tersebut, riwayat kesehatan terutama ya. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Skip. Oke sedulur dan teman-teman semuanya, jadi langkah yang selanjutnya itu kita mengecek semua atau bagian seluruh tubuh dari si sapi tersebut ya teman-teman, sapi baru tersebut, dari ujung kepala sampai kaki-kakinya, semua badannya ya teman-teman. Kita cek semua, barangkali ada sedikit luka atau lecet, entah itu di bagian kaki-kakinya atau di bagian
bawah perutnya atau di bagian yang lainnya ya teman-teman. Kita mengecek semuanya secara keseluruhan. Jika nanti ada barangkali ada yang lecet, bisa kita tangani lebih lanjut atau kita obati lebih lanjut ya teman-teman. Lalu langkah untuk selanjutnya ya teman-teman, kita terbiasa atau biasa melakukan untuk memandikan sapi ya teman-teman. Untuk memandikan sapi terlebih dahulu secara keseluruhan harus basah semua, dari ujung kepala sampai ekor sampai kaki semuanya ya teman-teman, dengan menggunakan sabun, deterjen atau yang lainnya ya teman-teman. Ini gunanya menurut kami ya teman-teman itu untuk mensterilkan si sapi tersebut ya teman-teman, selain juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya. Mungkin juga ada sedikit virus-virus dari tubuhnya ya teman-teman. Jadi kita memandikan terlebih dahulu secara keseluruhan. Selain itu juga bisa untuk merelaksasi sapi ya teman-teman, agar sapinya bisa menjadi fresh kembali, menjadi segar kembali, dan rasa capek atau lelah mungkin dalam perjalanan di mobil dari kandang yang terdahulu ke kandang yang baru itu bisa menjadi hilang ya teman-teman. Jadi sapinya agar bisa menjadi fresh kembali, rasa capek dan lelahnya menjadi hilang, agar tidak terlalu stres yang berlebihan ya teman-teman. Oke, kita memandikan terlebih dahulu secara keseluruhan menggunakan sabun. Oke teman-teman, ini adalah sapi baru. Alhamdulillah datang sekitar 2 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk penyesuaian dan adaptasinya cukup baik ya teman-teman, cukup bagus. Itu sekarang makannya sudah lumayan lahap ya teman-teman, langsung menyesuaikan. Jadi langkah selanjutnya setelah kita tadi mengecek seluruh bagian tubuh lalu memandikan sapi, langkah selanjutnya adalah kita memberikan obat cacing ya teman-teman. Obat cacing, vitamin, dan obat untuk daya tahan tubuh ya teman-teman. Bisa kita injekkan, bisa kita kasih injek atau kita kasih oral ya teman-teman. Kebetulan ini sapi sudah kita injek untuk obat cacing, dan diberi obat cacing juga. Kita injak dengan obat kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh ya, dan nafsu makan, dan apa sih itu. Oke, selanjutnya ya teman-teman, untuk langkah selanjutnya dari kami ya teman-teman, untuk 1 hari atau 1 hari sampai 1 hari 1 malam ya teman-teman, kita itu tidak langsung memasukkan ke sapi itu bercampur ke kandang dengan yang lainnya ya teman-teman, tapi kita biarkan saja sendiri di kandang terpisah ya teman-teman, di kandang terpisah. Jadi biarkan sapinya itu tenang dulu, rileks dulu, tidak terlalu stres intinya ya teman-teman. Jadi itulah, kita tempatkan dia itu di kandang terpisah dahulu 1 hari 1 malam, biar dia juga menyesuaikan udara di sini, pergantian udara. Karena setiap sapi ya teman-teman, setiap sapi yang baru pindah kandang, baru pindah tempat itu pastinya akan mengalami sesuatu yang namanya itu adaptasi atau penyesuaian yang baru ya teman-teman dari tempat sebelumnya ya teman-teman. Jadi biar dia tenang dulu, dia rileks dulu,
sembari dia itu menyesuaikan udara dari yang dingin atau yang ke yang panas gitu ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya itu kita tidak memberi air minum dulu ya untuk sapinya ya teman-teman. Jadi kita tidak langsung memberikan air minum dulu, karena dalam pengalaman kami ya teman-teman, kalau kita kasih air minum langsung air minum atau kasih komboran itu di dalam pengalaman kami untuk menghindari yang namanya sapi itu bisa menjadi mencret atau diare gitu ya teman-teman. Jadi umpamanya sapi itu datangnya pagi hari, bisa kita kasih jeda untuk air minumnya ya teman-teman. Jadi kita kasih jeda, sapi datangnya pagi hari, kita kasih minumnya itu bisa kasih minum itu sore hari ya teman-teman. Itu untuk pola makannya itu ya teman-teman. Sekarang itu lalu kita kasih rumput dulu ya teman-teman, jangan langsung kita kasih komboran, karena mungkin kan kita tidak tahu di kandang petani atau dari tempat asalnya dulu kan mungkin juga belum pernah makan komboran atau belum pernah dikasih komboran ya teman-teman. Jadi kita kasih rumput dulu seperti ini ya teman-teman. Kita kasih rumput dulu apa maunya sapinya saja ya teman-teman. Jadi biar dia nyaman dulu, merasa nyaman dulu dengan keadaan, dengan pola makan, mungkin pergantian rumput dari tempat yang dulu ke tempat yang baru ya teman-teman. Jadi biarkan dia makan rumput dulu. Untuk masalah komborannya ya teman-teman, kita bisa kasihkan untuk keesokan hari, 2 hari atau 3 hari kemudian ya teman-teman. Itu pun kita kasih secara bertahap ya teman-teman. Kita kasih pembelajaran dulu, jangan langsung kita kasih yang full komboran ya teman-teman. Jadi kita kasih bertahap, sedikit demi sedikit ditelaten ya teman-teman. Kasih pembelajaran. Kalau dia sudah mulai mau, umpamanya 1 harinya kita kasih 1 gayung, besoknya kita tambah lagi 1 gayung lagi menjadi 2 gayung, begitu kira-kiranya ya teman-teman. Untuk komborannya kita kasih pembelajaran dulu, barulah untuk mungkin sekitar 1 bulan atau lebih itu, kalau sudah benar-benar mapan, sudah benar-benar pulih, sudah benar-benar apa ya, adaptasi 100%, penyesuaiannya sudah 100%, barulah kita gaspol untuk masalah komboran, rumput dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi intinya pelan-pelan dulu, telateni dulu untuk sapi-sapi yang baru. Oke, terima kasih. Mungkin ini hanya kembali lagi hanya sekedar berbagi, sharing-sharing, berbagi pengalaman ya teman-teman, untuk di kandang kami, di kandang Hidayah Farm khususnya ya teman-teman, untuk mengatasi sapi-sapi yang baru datang ya teman-teman. Sapi-sapi yang baru datang, sekedar kebetulan, sekedar informasi saja ya. Di kandang Hidayah Farm kita mulai itu aktif lagi itu pada tahun 2014-an lah ya. Dulu sempat sudah ada sejak sekitar tahun 90-an ya teman-teman. Jadi sempat vakum atau rehat sejenak beberapa tahun, lalu aktif kembali pada tahun 2014 sampai sekarang ya teman-teman. Jadi sekian, tentunya mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahannya dari kami. Terima kasih sudah mantengin video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman di channel saya Joksil HF, channelnya Tukang Adat Kandang Sapi Hidayah Farm Panayasar Banjarnegara. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sapi-sapinya juga sehat, orangnya pun juga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.